Beliau bahkan merahasiakan ini dari mulutnya sendiri. Apa sebenarnya tujuan dari sekte Justice Blood ini, ucap Wong Song dalam hatinya. Wong Song berpikir, ya terserahlah, aku tidak peduli apapun itu. Berhubung kalian dan sudah datang ke sini dan aku sudah melewati tes, bisakah aku bertemu dengan pemimpin kalian? Namun di sana Soyoung berkata, sayangnya itu tidak semudah itu. Wong Song yang mendengar kata tidak semudah itu, dia langsung marah begitu saja. Apa maksudmu tidak semudah itu? Aku sudah lewat tes yang kalian buat. Dan kenapa aku tidak bisa bertemu dengan pemimpin sektemu sekarang? Para pengikutnya langsung menghadapinya. Kalau baru melewati tes untuk bergabung dengan sekte kami, kau hanya harus diakui apakah sudah layak untuk bertemu dengan pemimpin kami. Yang mana dengan begitu kau belum diizinkan bertemu dengan pemimpin dari Master The First Jedi Knight itu sementara. Menyebalkan sekali, ucap Wong Song dalam hatinya. Kalau saja orang-orang ini bukan dari sekte dan teman-teman masterku yang dahulu, pasti aku sudah membantai mereka. Aku harus bersabar terlebih dahulu. Balas dendamku bukan hanya tertuju pada Jua Dokyo, tapi pada semua Orthodox Society saat ini. Wong Song berkata, baiklah, lalu apa yang harus kulakukan supaya aku bisa bertemu dengan mastermu? Sambil melihatnya di sana, Soyoung hanya ketakutan. Aku akan menghubungi beliau secepatnya. Kalau dia mengiyakan untuk bertemu denganmu, maka aku rasa itu bukan masalah yang lama. Di sana Wong Song hanya setuju dengan sambil kesalnya. Kalau begitu, segera hubungi aku jika kau sudah bersiap-siap untuk menemuiku lagi. Dan begitulah mereka benar-benar menarik napas dengan panjang karena ketakutan dengan kekuatan Wong Song. Apa sebenarnya tujuan organisasi tersebut? Sambil Wong Song berpikir di kamarnya. Apa yang Orthodox Material Association lakukan selama ini? Karena semua ini berkaitan dengan semua itu. Kalau racun yang membunuh Master ternyata terbuat dari istana kekaisaran, maka didistribusikan oleh kultus dan Inverter Sky, maka bisa disimpulkan kalau dunia ini benar-benar dalam bahaya. Siapapun yang membuat racun mematikan tersebut ingin mengambil alih kekaisaran saat ini. Pada akhirnya semua pertanyaan tersebut mengerucut pada suatu, yaitu sekte ini. Dan apa tujuan sekte ini? Kalau aku menghubungi cabang terdekat dari kultus kami di sekitar sini, aku dapat menyampaikan bahwa Sang Wancuk untuk mencari tahu soal ini. Tapi jika sampai ini ada kaitannya dengan pengadilan kekaisaran, aku mau tidak mau harus bekerja sama dengan Raja Jiancheng itu sendiri. Saat urusanku selesai dengan sekte Justice Blood ini, aku akan menemui langsung Raja Jiancheng. Bersabarlah untuk saat ini, Wong Song dalam hatinya, dia berkata demikian. Malam pun poek di sana terlihat. Ini adalah Gunung Liachong. Terlihat sebuah burung penyampai pesan menyampaikan sebuah pesan pada seseorang. Kerja bagus, ucapnya. Si kakek ini melihat bacaan tersebut yang berisi master dari The Five Jade Knife yang dimana tiba-tiba menghilang, kini telah tiba-tiba muncul lagi isi dari surat itu. 5 hari kemudian, Soyoung berkata, dan akhirnya surat itu kembali dari master membawa kabar bagus. Master of the Jade Knife mengirimku surat. Apa yang tertulis di surat itu adalah, ternyata kelihatannya kau harus bertemu dengan seseorang dahulu. Di sana Wong Song benar-benar kesal, cuy, ucapnya. Ternyata cukup sulit juga bertemu dengan master dari sekte Justice Blood ini. Aku yakin akan jauh lebih mudah untuk bertemu dengan para ketua dari Noble Clan dibandingkan dengan dirinya. Lalu Wong Song bertanya terus, siapa yang harus kutemui saat ini? Master dari Seven of Jedi yang lain, siapa dia? Walaupun kami bilang dia dari sekte kami, aku rasa itu tidak ada hubungannya dengan kami. Masing-masing dari mereka menjalankan misi masing-masing rahasia, dan tentunya posisi tersebut juga sangat rahasia. Kami belum pernah bertemu dengannya sama sekali. Wong Song bertanya, berarti kau juga tidak tahu dengan siapa yang mereka? Ya, benar saja. Berhubung Master Nokyu adalah salah satu dari ketujuh master tersebut, level kekuatan mereka pasti setidaknya setara, tapi tidak banyak hal yang selevel dengan master saat ini. Hanya sedikit informasi yang ku ketahui dari sekte ini dan 7 masternya. Aku tidak bisa cara gamblang kalau bilang aku sudah paham tujuan mereka yang sebenarnya. Ada baiknya kalau aku ikuti saja permainannya. Wong Song berkata, aku dapat bertemu dengan pemimpin yang lain itu di mana? Kalau soal itu keputusannya ada di tangan master ketujuh. Jadi begitu saja, semua syarat-syarat ini benar-benar membuatku emosi, ucap Wong Song. Begitulah, Wong Song pun disuruh menunggu kembali. Dia pun disuruh pergi ke Luotang ya. Singkat cerita, apa kau tahu di mana itu Luotang? Ucap Wong Song. Ya, aku hanya perlu keluar dari gerbang timur lalu mengikuti arah laut saja. Tempat tersebut sudah dikunjungi oleh orang-orang di sekitar sini. Untuk saja kau tahu tepatnya. Langsung saja bawa aku ke sana. Dalam perjalanan, gadis itu berpikir, dia itu sebenarnya siapa? Kenapa aku juga disuruh untuk menjadi pengawalnya? Dari penampilannya dia lebih muda dariku, tapi dari penampilannya juga dia
lebih kuat dariku. Apa jangan-jangan dia termasuk pendekar yang kembali muda yang kudengar dari dongeng-dongeng ya? Tapi setahuku pendekar-pendekar seperti itu mempunyai kembali muda, tapi tidak dengan umurnya. Kukunya akan tetap menjadi tua. Kalau begitu, apa orang ini memang sudah kuat dari lahir? Apa dia menjalani pelatihan sejak dari rahim ibunya? Ucap Soyong yang berpikir begitu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuil Luotang. Luotang adalah kuil yang dibuat untuk Tansang Jiaolin, dewa tertinggi di ajaran Taoisme. Kebanyakan pendekar menghadiri tempat-tempat seperti ini dan lebih memilih untuk bertemu di kuburan seperti ini ya. Apa ada maksud kenapa dia menginginkan ku bertemu dengannya? Atau mungkin alasan karena dia adalah pengikut ajaran Taoisme Taisang? Ucap Wong Song yang berpikir begitu. Sementara itu di sisi yang lain sang gadis itu benar-benar kecapean. Lalu dia pun masuk ke dalamnya. Terlihat sosok bayangan hitam yang sudah menunggu Wong Song dari tadi. Bayangan hitam pun akhirnya terlihat jelas. Itu adalah salah satu orang yang rupanya si kakek tua yang mendapatkan surat dari burung tersebut. Namun dia terkejut dengan tiba-tiba seseorang berteriak, "Brayrock!" Ucap Wong Song yang tiba-tiba berteriak begitu. Musuh yang tentu saja masih hidup, ucap Wong Song. Hal tersebut dapat digambarkan orang-orang yang berada dalam daftar orang yang akan dihabisi oleh Wong Song itu sendiri. Tanpa basa-basi, Wong Song itu pun langsung menghajar dan menerjang si Brayrock itu. Dia adalah salah satu Sage of the Brayrock, pemimpin dari sekte Gunung Hua. Dasar bajingan, kenapa Master ke-7 sekte Justice Blood ini adalah sekte ini? Terus kenapa dia membunuh Master juga? Padahal dia adalah temannya Master. Langsung menerjang begitu saja menggunakan kekuatannya. Wah, tiba-tiba si Brayrock yang sadar dengan serangan tiba-tiba itu melompat ke belakang. Apa ini? Ucapnya. Dia akan menebasku jika aku telat sedikit saja menghindari serangannya. Aku perlu mundur sekarang, ucap Brayrock. Namun ketika dia mundur ke belakang, gerakannya diketahui oleh Wong Song dan Wong Song pun dengan sigap menghajar dan gecerak. Dar. Dia pun di sana utah-getih terpantul ke belakang sangat jauh. Wong Song berkata, kelihatannya kau tidak menjadi pemimpin sekte Monhua hanya karena menang taruhan saja ya. Sementara itu Brayrock berkata, anak muda, pegang sarung tanganku ini dan mundurlah ke belakang. Pada saat itu juga dia di sana akhirnya menunjukkan si aslinya. Saat itu sang pemimpin dari sekte Monhua, Brayrock, sambil menodongkan pedang ke arah Wong Song. Wong Song yang tidak mau ambil pusing dengan hal itu langsung menusuknya dengan tebasan-tebasan tombak yang sangat kuat. Begitu juga Brayrock yang mengeluarkan jurus plambasemnya. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku seperti itu? Dalam hatinya Brayrock berpikir, kenapa setiap dari serangan tombaknya itu penuh dengan amarah? Sebenarnya dia ini punya dendam apa sama aku? Ucap Brayrock yang terkena beberapa serangan dari Wong Song. Kepayahan di sana Brayrock menghadapinya. Dasar bajingan munafik, apa sebenarnya bajingan munafik? Aku tidak tahu apa yang kau maksud tadi, ucap Brayrock yang terkena tebasan dari Wong Song. Aku kemari di sini karena aku mendengar Master of the Jade Knife di sini juga. Apa maksudmu? Kau ya yang membunuh dari Master of the Five Jade Knife itu 10 tahun yang lalu, ucap Wong Song sambil meledakkan ki di sekitarnya. Apa kau tidak ingat? Lalu dia pun menggunakan Flying Brass Marbot, kecerak tang. Begitulah ditahan oleh Brayrock, namun gecerak lagi. Dar. Bola besi yang dipantulkan oleh Wong Song itu pun meledak di udara. Brayrock benar-benar kepayahan dengan hal itu. Dia melihat Wong Song yang menggunakan kekuatan telekinesisnya. Glass throwing knife, lying strike throwing knife, dar, teng teng teng. Tebasan-tebasan yang dilakukan Brayrock untuk menghindari jarum-jarum yang dilemparkan oleh Wong Song. Sementara di sisi yang lain Soyong berpikir, ini pertarungan yang tidak dapat kularai, tidak masuk akal. Dia dengan mudahnya memojokkan pemimpin sekte Monhua di umur yang masih muda. Dan benar saja, Brayrock pun benar-benar kepayahan dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Wong Song. Kini terpampang jelas yang sosok yang ada di depannya, yaitu ketua kultus dari Demonic sang Heavenly Demon, yaitu Wong Song. Ada baiknya kalau aku mulai dengan crossbone saja, menghancurkan tulang dan yang lain-lain. Apa kau masih ingin melawan? Ucap Wong Song. Namun ketika itu Brayrock, ketika akan diinterogasi, dia melakukan sesuatu yang di luar nurul. Dia menodongkan pedang miliknya ke arah lehernya. Wong Song bertanya, apa yang kau lakukan? Namun di sana pertanyaan Wong Song malah dijawab oleh pertanyaan lagi oleh Brayrock. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu anak muda. Apa maksudmu harus mau aku yang bertanya? Sambil terlihat sosok Brayrock yang sudah sepertinya pasrah dengan hidupnya. Apa kau penuh hubungan dengan sekte The Spear Master? Aku sama sekali tidak tahu alasan kenapa kau ujug-ujug menyerangku. Tapi auramu itu benar-benar terasa sangat familiar, ucap Brayrock. Belum lagi aku menyadari kalau kemampuan tombakmu itu sama persis dengan sekte Spear Master.
Wongsong berpikir, dasar tai, ekspresi bajingan ini benar-benar sama dengan ekspresi malam itu ketika dia membunuhku dan guruku dulu. Dia dikenal sebagai sosok petapa dan memegang teguh kedisiplinannya, tapi dari ekspresinya itu benar-benar membuatku muak. Jawab aku, anak muda, apa kau punya hubungan dengan sekte Spearmaster? Namun Wongsong berkata, apa pedulimu, Brayrock, tentang hal itu? Apa kau memanggil bajingan-bajingan itu juga dan menyerangku? Apa kau akan melakukan itu juga padaku? Kelihatannya kau tahu betul apa yang terjadi, ya, ucapnya. Namun di sana tiba-tiba, kalau begitu tolong jawab aku, apa hubunganmu dengan sekte tombak dan bagaimana bisa kau tahu tentang semua itu, dan juga hubunganku dengan temanku Nok Yu-on. Wongsong berpikir kenapa dia harus melakukan ini. Anehnya lagi dia menyebut master tombakku sebagai temannya. Berhenti basa-basi, aku tidak tahu kenapa kau dan Spearmaster punya satu murid. Tapi apa kau pikir sekte tombak hanya punya satu murid? Brayrock terkejut dengan itu. Apa maksudmu tadi? Ya, sama seperti dengan sekte Monhua yang kau pimpin, Spearmaster juga atau sekte tombak juga punya beberapa murid. Brayrock berpikir juga, jadi begitu ya, senang mendengarnya langsung darimu. Apa maksudmu? Aku berjanji padanya kalau aku akan menyelamatkan muridnya. Aku berjanji pada sekte Spearmaster kalau aku akan menyelamatkan muridnya, tapi aku tidak dapat menepati janji tersebut, ucap Brayrock. Di sana Wongsong benar-benar kebingungan dengan apa yang dikatakan si Brayrock ini. Sebenarnya dari tadi lo ini ngocehin apa? Namun tiba-tiba Brayrock bersujud dan berlutut di sana di depan Wongsong. Bahkan Soyeon pun merasa kaget. Apa? Pemimpin sekte Monhua menundukkan kepalanya di depan anak muda ini. Sebenarnya siapa orang ini? Dan janji menyelamatkan murid Spearmaster hidup-hidup. Di sana Wongsong berpikir, apa maksudnya semua ini? Aku tidak mengerti apa yang dikatakan si patua sialan ini. Sebenarnya Nok Yu-on mengunjungiku 6 bulan sebelum kematiannya, ucap Brayrock. Itulah yang terjadi. Kita pun dibawa ke filler. Saat itu langit seperti menangis tanpa henti. Aku masih mengingat aroma-aroma yang ada di ruangan itu. Aku bahkan masih mengingat temanku yang datang mengunjungiku saat dia tidak bisa tidur dengan lelap. Terlihat di sana Brayrock yang masih muda 10 tahun yang lalu sedang memotong bonsai. Lalu ada seseorang yang datang ke sana. Brayrock merasakannya. Siapa di sana? Lalu orang yang baru saja datang berkata, ini aku. Oh, jadi yang benar saja. Jadi kau yang datang ya. Orang tersebut membawa tombak di pinggang di punggungnya. Dan benar saja, Mastermu Nok Yu-on atau yang lebih dikenal sebagai Spearmaster di kalangan di sosial material art. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam ruangan sambil mengobrol. Tempat ini selalu hangat ya, ucap sang guru tombak. Jadi kenapa kau tiba-tiba datang ke sini, ucap Brayrock. Andai saja kau menghubungiku, aku pasti akan menyiapkan makanan hangat untukmu, ucap Brayrock. Apa terjadi sesuatu denganmu? Namun di sana guru tombak berkata, aku mengunjungimu karena ini. Five Jade Knife, ada apa? Jangan-jangan karena dia ya? Ya, itulah maksudku. Aku kelihatannya sudah menyadari siapa mereka, ucap Master tombak. Apa yang akan kau lakukan sekarang, ucap Brayrock? Kalau kau mencari tempat untuk sembunyi, aku akan mencarikannya dengan master-master yang lain dan mempersiapkan persembunyian untukmu dan juga muridmu. Di sana guru tombak berkata, terima kasih untuk sebelumnya, tapi aku tidak perlu melakukan itu. Aku tahu betul seberapa kuat dan pengaruhnya mereka. Aku dapat bersembunyi dimanapun aku mau, tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka pasti akan menemukan juga. Terus apa yang kau lakukan, ucap Brayrock? Aku akan menjadi umpan mereka. Apa maksudmu umpan mereka? Ya benar, aku akan menjadi umpan mereka. Akan kugunakan kesempatan ini untuk mencari siapa yang sebenarnya berada di balik layar, ucap sang guru tombak. Terus bagaimana dengan dirimu sendiri, Master Tombak, ucap Brayrock? Akan kugunakan sisa hidupku demi keadilan sang murim. Lagi pula akan jauh lebih susah untuk mengejar mereka tanpa ada pengorbanan. Namun Brayrock di sana berteriak, bagaimana dengan muridmu sendiri yang selalu kau bangga-banggakan itu? Apa kau pikir mereka akan membiarkan mereka lari begitu saja? Muridmu pasti juga akan menjadi incaran mereka. Ya, itulah alasan kenapa aku datang kemari, Brayrock. Aku ingin memintamu untuk menjadikan muridku, setidaknya melindungi muridku. Jika sosok yang bersembunyi di material aliansi mulai bergerak, muridku juga harus bersembunyi, bukan? Oleh karena itu, aku meminta bantuanmu. Apa maksudmu? Aku meminta bantuanmu. Aku meminta bagian tuanmu sebagai agar kau menyamar. Apa maksudmu tentang hal itu? Ucap Brayrock tidak mengerti tentang hal itu. Tidak, aku tidak mau melakukan itu.
Bahkan maksudku, terus apa yang akan kau lakukan? Namun di sana tiba-tiba guru tombak memegang temanku. Di sana Brayrock juga merasakan sesuatu, bahwa guru tombak benar-benar gemetaran. Tentu saja dia takut dengan kematian, akan tetapi dia masih memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi murim itu sendiri. Tapi ada satu hal yang mengusik pikiranku. Di sana guru tombak berkata, tolong, dia tidak perlu mendengar apapun yang harusnya dia dengar. Maksudku, muridku Nokyon meminta untuk bergabung ke regu pengejaran dan menyelamatkan muridnya. Dalam keinginan, The Sage of the Brayrock tidak mampu mengucapkan sepatah atau dua patah apapun. Itulah yang terjadi. Sementara ini kita dikembalikan ke situasi saat ini. Di sana Soyong berkata, aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas karena mereka membuat penghalang di sana untuk kedap suara. Bagaimanapun percakapannya pasti sangat penting sehingga sang master dari Monhua bisa bersujud begitu saja. Tapi aku tidak pernah melihat percakapan seperti ini. Sementara di sisi Brayrock berkata, hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Intinya seharusnya aku berpura-pura untuk menjadi pengejarnya dan menyelamatkan muridnya. Namun yang terjadi malah mereka berdua malah dibantai. Aku tahu kalau master selalu mengkhawatirkanku, ucap Wong Song, tapi aku tidak tahu kalau beliau sampai-sampai melakukan hal seperti itu, dan kematian beliau tidak lain adalah rencana sendiri. Master, kenapa Anda harus berkorban seperti itu, ucap Wong Song. Apa kau pikir dengan percaya seperti itu aku akan mempercayai bualanmu itu dengan mudah, ucap Wong Song yang bertanya. Membunuh Jua Dogyo dan semua orang yang terlibat dengan bajingan-bajingan ini adalah tujuanku, tapi mereka juga membunuh Master Chun Hui. Wong Song bertanya, kau pikir aku akan mempercayai begitu saja? Namun Brayrock juga berkata, tidak ada masalah jika kau tidak mempercayaiku. Keputusannya ada di tanganmu. Awalnya kau pikir ada baiknya kalau aku menutup semua ki di dalam tubuhku dan meninggalkan semua hidupku dengan kosong. Aku merasa sangat bersalah karena tidak dapat memenuhi permintaan temanku. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku belum membalas kematian Nokyon, sang master tombak. Wong Song tertawa dengan jahat. Bacot, anjing, kau gagal menyelamatkan temanmu dari kematian yang kau rencanakan sendiri dan kau ingin membalaskan kematian tersebut. Jangan bercanda denganku, tai, ucapnya sambil berteriak dan mengejek Brayrock. Brayrock hanya tertunduk saja. Aku tahu apa yang kau bilang memang benar dan terdengar seperti omong kosong, tapi di setiap kegagalanku setidaknya hal yang dapat kuberikan padanya sebagai permohonan maaf adalah membalas kematiannya. Di sana Wong Song mengeluarkan kinya. Dasar munafik, kau munafik. Kau adalah munafik dari Spear Master itu sendiri. Omong kosongmu tidak akan menyelamatkanmu. Sekarang fakta kalau kau tidak ikut andil dalam kematian Master Nokyon tidak berubah apapun, dan fakta kalau kau memajukan beliau juga tidak membantu hingga nafas terakhirnya adalah aib bagimu. Di sana Brayrock benar-benar merasa bersalah dengan semua yang dilakukannya dalam mendahulu. Di sana Wong Song juga terus berteriak, Seksual Master tidak sangkut pautnya dengan omong kosongmu. Jangan seakan-akan dia dapat diampuni begitu saja karena kau masih hidup. Apa kau tahu, jangan kira aku akan melepasmu begitu saja. Namamu itu masih ada dalam bajingan-bajingan yang akan kuhabisi, asal kau tahu saja, ucap Wong Song. Aku tahu itu, ucap Brayrock, tapi aku mohon dengarkan satu permintaanku ini. Kau meminta ampun untuk hidupmu? Tidak, bukan itu. Aku berharap setidaknya aku dapat memberiku sedikit waktu lagi. Dia pun mengayunkan pedangnya ke arah tangannya dan gecerak, dar. Tangan itu pun melompat begitu saja ke udara. Rupanya Brayrock memotong tangannya sendiri. Namun di sisi yang lain, di sana terlihat Soyong benar-benar terkejut. Apa yang dia lakukan? Kau dapat memaafkanku untuk sementara waktu, setidaknya sampai aku membalaskan dendamku. Tapi kalau kau masih tidak terima dengan semua ini, silahkan bunuh aku sekarang juga. Di sana Wong Song melihatnya dengan rasa kasihan. Dia sebenarnya tidak ingin memaafkan orang ini karena sudah membunuh gurunya di masa lalu. Tapi di sisi yang lain Wong Song juga berpikir, dengan pendarahan seperti itu tinggal menunggu waktu saja sebelum dia mati secara perlahan. Tidak ada cara mati seperti itu, tapi aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja, ucap Wong Song. Sementara itu di sisi yang lain, di sana Soyong menggedor-gedor perisai yang ada di sana sambil mencoba untuk melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Kenapa Master Tombak melakukan itu? Dan Master Plum Blossom juga melakukan itu? Sebenarnya apa yang kalian bicarakan? Namun di sana sih, di sisi Brayrock, dia sudah pasrah dengan hidupnya. Sayang sekali aku tidak dapat membalaskan temanku dan kematian temanku Nokyon. Maafkan aku, tapi jika kematian ini dapat menembus dosaku padamu, aku ikhlas, ridoti lillahi ta'ala, ucapnya.
Maafkan aku muridku, tapi aku yakin kau dapat mengerti suatu saat nanti. Di sana di detik-detik terakhirnya, Blairok berkata, aku lupa mengajarkan teknik terakhir dari Plum Blossom kepada muridku yang ada di Gunung Hua. Dan terlihat Wong Song yang mengayunkan tombaknya. Maafkan aku semuanya, kecaksa. Terlihat bayangan kepala sudah terbang ke sana. Bahkan Soyong pun terkaget dengan hal itu. Apa? Dia tidak membunuhku, rupanya itu hanya bayangannya saja. Kalau kau tadi bilang tujuan sekte dari The Justice Blood adalah mencari tahu siapa yang sebenarnya ada di balik dalang bayangan Material Society, bukan Wong Song, dan mencegah konspirasi mereka, iya kan? Ya benar. Tujuan Nokion juga mati karena itu sebagai anggota The Justice Blood. Apa benar begitu? Ya itu benar juga. Apa musuhmu yang kau sebutkan itu ada hubungannya dengan istana kekaisaran The Inverted Sky? Ucap Wong Song bertanya. Di sana Blairok terkejut. Apa dia tahu semua istana itu? Aku saja baru tahu tentangmu ini beberapa bulan yang lalu, tapi dia sudah mengetahuinya sekarang. Anak ini mungkin menjadi tujuan The Fifth Jade, tapi sebenarnya seberapa banyak informasi yang anak ini tahu. Belum lagi level kemampuan seni bela dirinya itu sangat tinggi di umurnya yang masih muda. Apa jangan-jangan dia sudah lebih hidup lama dariku ya? Saat aku melihat sorotan matanya yang tajam itu, seperti aku melihat seorang pendekar yang sudah berumur 40 tahunan. Yang jelas-jelas umurnya itu masih 20 tahunan jika kulihat dari mukanya. Tatapan matanya itu mengingatkanku pada seseorang, lalu dia pun mengingat sosok yang dia ingat itu. Ya, itu benar begitu ternyata. Matanya itu sama persis dengan muridnya Nokion yang waktu itu ikut almarhum juga, sambil membayangkan Wong Song yang ada di masa lalu. Jadi anak ini yang mewarisi sekte The Spear Master ya. Rasanya aku senang melihat sekte itu hidup kembali. Tapi tatapan matanya sama persis dengannya. Istana Kekaisaran, Kultus Inverted Sky, ucap Wong Song. Jika benar-benar mereka ikut andil dalam semua kematian Master, maka balas dendamku ini akan semakin terjal di setiap pijakan yang kulalui. Belum lagi pengadilan Kekaisaran juga ikut terlibat. Bahkan seluruh Material Society menghubungkan kekuatan mereka. Mereka tidak akan berani melawan pengadilan Kekaisaran yang terkenal itu. Kau perlu melawan kekuatan tersebut dengan kekuatan yang seimbang pula. Aku harus mencari solusinya. Solusinya lagi-lagi si Raja Jiancheng ini. Wong Song berkata, pertama-tama kita harus menghentikan pendarahanmu itu. Ya benar. Lalu dia pun menghentikan ki penghalangnya. Dan di sana Soyong mendekati sang sekte dari Plum Blossom. Dia berkata, hei, apa maksudnya ini? Dengar, bukan berarti aku memaafkanmu karena omong kosongmu itu. Ucap Wong Song, nyawamu sekarang berada di tanganku. Ya terima kasih, ucap Blairok yang di sana sudah dibalut dengan perban. Kalau begitu, jelaskan sekali lagi apa sebenarnya yang kau tahu tentang mereka. Jelaskan padaku tentang pengadilan Kekaisaran, lalu Kultus Inverted Sky. Jangan coba-coba menyembunyikan apapun padaku. Blairok berkata, aku mengerti, sudah tugasku untuk menyampaikan semua ini padamu. Aku kehilangan lenganku, tapi saat aku berhasil memonjokkan Spear Master hingga nafas terakhirnya. Apa kau benar-benar akan biarkanku hidup untuk turut membalaskan kematian Nokion? Dengar, kau salah paham satu hal, ucap Wong Song. Sambil menodongkan tombak ke arah lehernya, dia berkata, hentikan itu, sudah cukup dengan pertikaian ini. Aku tidak tahu apa masalah kalian berdua, tapi namun ketika itu di sana dia ditatap oleh tatapan Wong Song yang sangat menakutkan. Diam kau, ucapnya. Tatapan matanya itu sambil sangat menakutkan dilihat oleh mereka berdua, dan mereka berdua pun hanya terdiam dengan ketakutan. Wong Song di sana terlihat seperti iblis sejati, memandang mereka dengan rendahnya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk menjagamu tetap hidup, tapi setelah misi balas dendamku selesai, aku sendiri yang akan menghabisimu. Begitu ya, ucap Blairok. Aura yang terpancar dari anak muda ini seakan haus darah dengan niat yang membunuh sangat besar. Kalau dia tetap seperti itu, tidak mungkin Material Society nantinya akan dibantai habis olehnya. Itulah yang dikatakan oleh Blairok ketika melihat sosok Wong Song yang sangat menyeramkan, dibalur dengan aura-aura demonik yang sangat menyeramkan.